Saudara-saudari terkasih, audiensi umum pada hari Rabu 10 September 2025 diadakan pukul 10 di lapangan Santo Petrus. Dalam audiensi tersebut, Paus Leo ke-14 melanjutkan rangkaian katekese sepanjang tahun jubileum dengan tema Yesus Kristus Harapan Kita, serta memusatkan permenungan pada tema kematian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dari Injil Markus bab 15 ayat 37. Berikut ini saya bagikan katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran kalian yang merupakan kesaksian yang indah. Hari ini kita merenungkan puncak kehidupan Yesus di dunia ini, wafatnya di kayu salib. Injil menyampaikan kepada kita kisah detail yang sangat berharga, yang layak direnungkan dengan kecerdasan iman. Di salib, Yesus tidak wafat dalam keheningan. Ia tidak meredup perlahan, seperti cahaya yang kehabisan sumber energi, tetapi ia menyerahkan hidupnya dengan suatu teriakan. Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Teriakan itu memuat segalanya: penderitaan, terabaikan, iman, harapan, persembahan. Teriakan bukan hanya suara tubuh yang melemah, melainkan tanda terakhir dari hidup yang dipersembahkan. Teriakan Yesus didahului oleh sebuah pertanyaan, salah satu yang paling menyayat hati yang bisa diucapkan. "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu adalah ayat pertama dari Mazmur 22. Tetapi di bibir Yesus memperoleh makna yang unik. Sang Putra yang selalu hidup dalam persekutuan intim dengan Bapa, kini mengalami keheningan, ketiadaan, jurang. Bukan krisis iman, melainkan tahap terakhir dari kasih yang menyerahkan diri sampai tuntas. Teriakan Yesus bukanlah keputusasaan, melainkan ketulusan, kebenaran yang dibawa sampai tapal batas, kepercayaan yang tetap teguh, meski segalanya sunyi. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan tabir bait Allah terbelah dua. Seakan ciptaan sendiri turut serta dalam penderitaan itu, dan sekaligus menyingkap sesuatu yang baru. Allah tidak lagi tinggal di balik tabir, wajahnya kini tampak sepenuhnya dalam Dia yang tersalib. Di sanalah pada diri seseorang yang hancur, kasih terbesar dinyatakan. Di sanalah kita dapat mengenali Allah yang tidak jauh, tetapi masuk sepenuhnya ke dalam penderitaan kita. Seorang perwira Romawi, seorang kafir, mengerti hal ini, bukan karena ia mendengar khotbah, melainkan karena ia melihat bagaimana Yesus wafat. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Itulah pengakuan iman pertama setelah Yesus wafat. Itu buah dari sebuah teriakan yang tidak hilang begitu saja, tetapi menyentuh hati. Kadang apa yang tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata, kita sampaikan lewat suara. Saat hati penuh, ia berteriak. Dan itu tidak selalu tanda kelemahan, tetapi bisa menjadi ungkapan terdalam dari kemanusiaan. Kita terbiasa memandang teriakan sebagai sesuatu yang kacau, yang harus ditekan. Namun Injil memberi nilai yang amat besar pada teriakan kita, mengingatkan bahwa ia bisa menjadi seruan, protes, kerinduan, penyerahan. Bahkan bisa menjadi bentuk doa yang paling ekstrim, ketika kata-kata tidak lagi tersisa. Dalam teriakan itu, Yesus menaruh semua yang ia miliki,
seluruh kasihnya, seluruh harapannya. Ya, sebab di dalam teriakan juga ada harapan yang pantang menyerah. Orang berteriak karena percaya masih ada yang mendengar. Orang berteriak bukan karena putus asa, melainkan karena rindu. Yesus tidak berteriak melawan Bapa, melainkan menuju kepadanya. Bahkan dalam keheningan, ia yakin bahwa Bapa hadir. Dengan begitu, ia menunjukkan bahwa harapan kita pun bisa berseru, meskipun segalanya tampak hilang. Maka berteriak bisa menjadi sebuah tindakan rohani. Teriakan bukan hanya tindakan pertama kita saat lahir, ketika kita datang ke dunia dengan tangisan, melainkan juga cara untuk tetap hidup. Kita berteriak saat menderita, tetapi juga saat mengasihi, memanggil, memohon. Berteriak berarti mengatakan bahwa kita ada, bahwa kita tidak mau padam dalam keheningan, bahwa kita masih memiliki sesuatu untuk diberikan. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika menyimpan segalanya di dalam justru bisa menggerogoti kita perlahan. Yesus mengajarkan agar kita tidak takut untuk berteriak, asal itu tulus, rendah hati, dan terarah kepada Bapa. Sebuah teriakan tidak pernah sia-sia bila lahir dari kasih, dan tidak pernah diabaikan bila diserahkan kepada Allah. Itu jalan untuk tidak menyerah pada sinisme, untuk terus percaya bahwa dunia lain mungkin ada. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari Tuhan Yesus, belajar meneriakkan harapan ketika tiba saat ujian yang paling berat. Bukan untuk melukai, melainkan untuk berserah. Bukan untuk berteriak melawan seseorang, melainkan untuk membuka hati. Bila teriakan kita tulus, ia bisa menjadi ambang sebuah cahaya baru, sebuah kelahiran baru. Seperti Yesus, ketika segalanya tampak berakhir, justru keselamatan sedang dimulai. Bila disampaikan dengan iman dan kebebasan sebagai anak-anak Allah, suara penderitaan kemanusiaan kita yang dipersatukan dengan suara Kristus bisa menjadi sumber harapan bagi kita dan bagi mereka yang ada di sekitar kita. Selamat datang di Sekolah Antonius. Setiap anak memiliki kegiatan di kelasnya masing-masing. Ayo ikuti aku. Sekolah ini menghasilkan anak-anak yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Sekolah Santo Antonius saat ini telah memperbarui fasilitas-fasilitasnya seperti lobi, perpustakaan, lapangan, dan kantin. Sekolah Santo Antonius menjunjung tinggi nilai Lokoresa, Love, Compassion, Readiness, Sacrifice. Kami juga memiliki ruang baca dan juga ruang interaksi. Mari bergabung bersama kami di SD, SMP, dan SMA Santo Antonius pada SPMB 2026-2027. Ditunggu ya!